Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bapak ya dalam program pembelajaran jarak jauh. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan materi matematika, yaitu mengenai himpunan bagian kedua ya. Untuk di himpunan bagian kedua kita akan belajar yaitu menggambar diagram Venn ya. Untuk lebih jelasnya perhatikan materi berikut ya. Diagram Venn. Diagram Venn merupakan gambar himpunan yang digunakan untuk menyatakan hubungan beberapa himpunan. Sekali lagi ya. Diagram Venn adalah merupakan gambar himpunan yang digunakan untuk menyatakan hubungan beberapa himpunan. Sekarang perhatikan contoh berikut. Di sini ada contoh nomor 1. Diketahui himpunan S, anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Ini namanya himpunan S ya, simbolnya huruf besar, anggotanya 1, 2, 3, 4, dan 5. Himpunan S di sini sudah disebutkan ada 5 anggota, sedangkan himpunan A itu anggotanya adalah 1, 2, dan 3. Nah, kalian disuruh menggambar dalam bentuk diagram Venn, maka bentuknya nanti gambarnya seperti ini. Ini namanya diagram Venn. Ada berupa kotak, kemudian di dalamnya ada sebuah lingkaran. Nah, kotaknya ini adalah himpunan S ya. Tinggal kita tulis himpunan S-nya di pojok sini. Nah, sekarang kita lihat selain himpunan S ini ada himpunan A. Maka nanti jumlah lingkarannya ada 1 yang ini. Ini berupa lingkaran, ini berupa persegi 4 ya. Nah, yang himpunan S ini segi 4, yang himpunan A ini adalah lingkaran. Nah, sehingga jumlah lingkarannya hanya ada 1, yaitu himpunan A. Nah, sekarang kita bikin himpunan lingkaran A seperti ini. Tinggal kita masukkan anggota himpunan A-nya 1 di dalamnya sini. 1, ingat di depannya pakai tanda noktah ya, seperti ini. 1, kemudian 2 kita masukkan, 3 juga. Nah, ini naruhnya boleh sembarangan ya. 1-nya di sini boleh, 2-nya di sini juga boleh, 3 di depan sini boleh. Yang penting masih di dalam himpunan atau lingkaran A ini ya. Nah, sesudah himpunan A masuk semua, tinggal kita lihat himpunan S yang belum ditulis, yaitu 1, 2, 3 itu sudah ada di sini. Ingat, angkanya tidak boleh double di dalam himpunan diagram Venn ini ya. Jadi tidak boleh ada anggota yang sama di dalam satu diagram Venn. Karena ini sudah ada 1, 2, 3, maka sisanya ini 4 dan 5 tinggal kita tulis di luarnya sini. Nah, 4 kemudian 5. Nah, ini tidak harus di sini ya, boleh di sebelah sini ya, boleh di atas sini. Tapi untuk supaya lebih mudah Bapak Ibu guru mengoreksinya, sebaiknya ditaruh di bawah saja ya. Nah, ini contoh diagram Venn yang lingkarannya cuma 1 ya. Jadi ini berupa kotak, ini berupa lingkaran ya. Nah, dari sini kira-kira sudah paham belum ya, bagaimana menggambar diagram Venn? Kalau sudah paham, kita lanjut ke contoh kedua ya. Contoh 2, di sini ada himpunan S, itu anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Kemudian himpunan A 1, 2, 3, 4. Himpunan B ada 1, 2, 3, 4 juga. Nah, sekarang kalau kalian perhatikan, himpunan A dan himpunan B ternyata anggotanya ini sama persis ya. Ini 1, 2, 3, 4, ini juga 1, 2, 3, 4. Nah, nanti lingkarannya ada berapa? Lingkarannya itu harusnya ada 2, yaitu lingkaran A dan lingkaran B, karena S ini sebagai kotaknya atau persegi 4-nya, sehingga logikanya nanti lingkarannya ada 2.
Tapi karena ini anggotanya sama persis, himpunan A dan himpunan B, anggotanya ini sama persis, tidak ada bedanya sama sekali, maka yang dua lingkaran tadi itu digabung jadi satu, ya. Nah, gambarnya seperti ini. Nah, ini sebenarnya dua lingkaran, ya, tapi dia digabung jadi satu lingkarannya, ya, digabung, sehingga di atasnya sini kita beri nama himpunan A dan himpunan B, ya, karena anggotanya sama. Nah, tinggal kita masukkan anggota himpunannya. Ini ada 1, 2, 3, 4, kita taruh di dalamnya sini. 1, 2, 3, 4. Nah, terus yang himpunan S yang belum masuk, yang belum ditulis apa saja, 1, 2, 3, 4 sudah ditulis di sini, maka tidak boleh ditulis lagi di luarnya sini, ya. Tinggal sisanya adalah 5 dan 6, ya. Ini 5, 6 kita taruh di bawahnya sini, ya. Sehingga semua anggota himpunan S 1, 2, 3, 4, 5, 6 ada di diagram Venn ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya. Tidak ada yang ketinggalan dan tidak ada yang ditulis ganda, ya. Ingat, dalam satu diagram Venn ini tidak boleh ada angka atau anggota himpunan yang ganda, ya. Kalau ada yang ganda udah otomatis diagram Venn-nya salah, ya. Kemudian juga harus lengkap. Ini anggota S-nya 1 sampai 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka di dalam diagram Venn ini juga harus lengkap, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tidak boleh ada yang ketinggalan juga. Nah, ya. Jadi kesimpulannya, jika anggota himpunan A sama dengan anggota himpunan B, sama persis anggotanya tadi seperti ini, maka gambarnya lingkarannya cukup satu, ya. Nah, dari sini kira-kira sudah bisa memahami apa belum, ya? Kalau sudah bisa memahami, Bapak lanjutkan, ya. Contoh yang ketiga, di sini ada himpunan S, anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Anggota himpunan A ada 1 dan 2, ya. Anggota B, anggotanya himpunan B adalah 3 dan 4. Nah, sebelum kita menggambar diagram Venn, kalian analisa dulu. Kira-kira lingkarannya ada berapa, ya? Nah, ini S ini tadi lingkaran bukan? Bukan, karena himpunan S ini adalah sebagai persegi empatnya atau kotaknya. Nah, ini berarti A-nya lingkaran, B-nya juga lingkaran. Nah, lingkarannya ada berapa? Berarti ada 2. Nah, sekarang kita lihat 2 itu digabung atau dipisah sekarang, ya? Nah, kita lihat anggota himpunan A-nya 1, 2 dan anggota himpunan B 3 dan 4. Ada yang sama tidak ini? Oh, tidak ada yang sama. Ini 1, 2, ini 3, 4. Maka lingkarannya nanti dipisah karena tidak ada anggota himpunan A dan anggota himpunan B yang sama, ya. Sehingga gambarnya seperti ini. Nah, ini himpunan A, tinggal tulis di atasnya sini himpunan A, ini himpunan B, tinggal atasnya di himpunan B. Kenapa gambarnya pisah seperti ini? Karena dia tadi dilihat anggota himpunan A dan B itu angkanya tidak ada yang sama, ya, beda semua, maka pisah seperti ini. Nah, kalau sudah tinggal masukkan himpunan A ini 1, 2 tinggal ditaruh dalam sini. Kemudian himpunan B 3 dan 4 juga tinggal taruh di dalam sini. Nah, jangan lupa lihat anggota himpunan S. Ada enggak anggotanya yang belum ditulis? Nah, ternyata 1, 2, 3, 4 sudah ada. 1, 2, 3, 4 tinggal 5 dan 6. Tinggal kita taruh luarnya sini, ya. Boleh 5 itu di sini, 6-nya boleh di sini, ya. Di atas ini juga boleh, ya. Yang penting masih di dalam diagram Venn tersebut, ya. Tapi untuk memudahkan sebaiknya ditulis di bawah, ya. Nah, dari contoh 3 ini paham, ya? Nah, oke, Bapak lanjutkan contoh yang selanjutnya, ya. Nah, ini kesimpulannya, jika anggota himpunan A tidak ada yang sama dengan anggota himpunan B, maka lingkarannya terpisah seperti ini. Nah, lanjut. Contoh keempat. Anggota himpunan S 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan anggota himpunan A 1, 2, 3. Sedangkan himpunan B 2, 3, 4, 5. Nah,
dari sini kita lihat dulu sebelum menggambar lingkarannya ada berapa. Ada berapa lingkarannya? Ada dua, yaitu lingkaran A dan lingkaran B. S ini adalah sebagai kotaknya atau persegi empatnya ya. Nah, sebelum menggambar lingkarannya, kita lihat dulu antara anggota himpunan A dan anggota himpunan B. Ada yang sama nggak anggotanya ini? Oh, ada, ini angka 2. Di sini ada angka 2, di sini angka 2 ya. Ingat ya, yang kita lihat antara anggota himpunan A dan B. S-nya tidak usah ya. Anggota himpunan S tidak usah. Ini sama 2 ini ya. Di sini ada 2. 3 juga sama ini ya. Nah, berarti lingkarannya kalau himpunan antara A dan B ada yang sama, maka lingkarannya digabung ya. Tapi digabungnya enggak jadi satu seperti yang contoh yang pertama tadi ya. Nah, karena contoh yang di awal tadi itu kalau anggota himpunan A dan anggota himpunan B sama persis. Sedangkan ini yang sama cuman 2 dan 3, maka nanti gambarnya seperti ini ya. Nah, jadi lingkarannya nggak jadi satu, tapi bergabungnya seperti ini, digabungnya ya. Nah, ini himpunan A, ini lingkaran ini himpunan B. Yang kita masukkan pertama kali adalah yang anggota A dan anggota himpunan B yang sama. Tadi yang sama yang mana? Yang 2 dan 3. Nah, 2 dan 3 ini kita masukkan di tengah sini ya. Nah, ini 2, ini 3. Nah, kita masukkan itu yang pertama yang di sini dulu, yang sama ya. Nah, kalau sudah kita lihat anggota himpunan A. Ini angka 2 sama 3 tadi udah ditulis di sini, maka tidak boleh ditulis lagi di sini. Yang lainnya yang belum ditulis, yaitu 1. Maka 1 kita taruh sini ya. Udah, berarti kita cek himpunan A, lingkaran A ini ada angka 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nah, sekarang lingkaran B, himpunan B ya. Di sini udah angka 2 dan 3 tadi sudah ditulis. Tidak boleh ditulis lagi ya. Karena dalam diagram Venn tidak boleh ada anggota yang ganda ya. Maka 2 dan 3 tidak usah ditulis lagi, sisanya saja 4 dan 5. Maka 4 tulis sini, 5 di sebelahnya ya. Nah, ini belum selesai karena yang kita tulis baru himpunan A dan himpunan B. Kita harus mengecek dulu anggota himpunan S-nya. Di sini angka 1 sudah ada, 2 sudah ada, 3 udah ada, 4 juga sudah ada, 5 udah ada, maka sisanya yang 6. Yang 6 belum ditulis, maka 6-nya kita tulis di luar. Nah, seperti ini. Nah, kalau di sini ada angka 78 ya tinggal kita lanjutkan di sini 78 gitu ya. Nah, ini menggambar diagram Venn contoh yang keempat. Nah, dari contoh 1 sampai 4 tadi kira-kira sudah dipahami apa belum ya. Nah, kalau sekiranya nanti belum paham, diputar ulang aja ya, karena videonya ini tidak panjang, jadi boleh diputar berkali-kali pelan-pelan ya. Ingat, kalau mutar video jangan lupa besarkan volumenya, karena kalau cuman melihat saja itu nanti kurang bisa dipahami ya. Jadi harus mendengarkan lengkap penjelasan yang Bapak Ibu berikan ya. Oke, lanjut. Nah, ini kesimpulannya. Jika ada anggota A dan anggota himpunan B yang merupakan anggota himpunan B, maka ditulisnya seperti ini, A irisan B simbolnya ya. Ini kalau ada anggota A dan anggota B yang sama, maka ditulisnya menggunakan simbol seperti ini, A irisan B. Ini dibaca irisan ya. Cara gambarnya sama seperti tadi. Nah, kalau sudah bisa, udah paham, tugas kalian adalah menggambar diagram Venn berikut. Nah, jadi tugasnya kalian menggambar diagram yang seperti contoh yang sudah Bapak berikan tadi. Tapi sebelum kalian gambar diagram Venn-nya, kalian analisa dulu. Kira-kira nomor 1 ini nanti lingkarannya ada berapa, nomor 2 lingkarannya berapa, apakah lingkarannya gabung atau pisah ya.
Jadi dianalisa dulu ya. Nomor 3 ini seperti gimana ya? Apakah lingkarannya pisah atau gabung? Nah, ingat ya pesan Bapak tadi, dalam sebuah diagram Venn tidak boleh ada anggotanya yang ditulis ganda. Nah, Bapak pesan dalam tugas ini, jadi Bapak minta nanti gambarnya itu yang rapi ya, menggunakan penggaris, kemudian yang punya jangka menggunakan jangka sehingga lingkarannya bagus ya. Yang tidak punya jangka gimana? Boleh pakai tutup botol boleh ya, pakai uang logam boleh, yang penting gambarnya rapi ya. Tinggal bagaimana kreativitas kalian ya, membuat diagram Venn tersebut ya. Yang penting hasilnya rapi, tulisannya bagus ya, jadi Bapak Ibu koreksi enak ya, melihatnya enak. Ingat, kalau gambarnya bagus kemudian sesuai, maka nanti nilai keterampilannya juga bagus ya. Baik, untuk video kali ini Bapak cukupkan ya, silahkan dikerjakan dengan baik. Nanti ketemu lagi dalam video pembelajaran berikutnya ya. Semangat, masih terus belajar ya, walaupun kita tidak bertatap muka langsung. Bapak harap semua masih di rumah masing-masing tetap semangat belajar, jaga kesehatan ya, dengan mengikuti anjuran dari pemerintah. Bapak akhiri video pembelajaran kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.